Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketua Pokjawas PAI Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Dr. Haji Muhammad Fauzi SAG MPD MAG, dan Ketua DPW APAI Jawa Tengah, Dr. Heri Nugroho MSI yang kami hormati. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fadl SAG MPDI selaku Ketua DPD APAI Kota Semarang dan Ketua MPMP PAI SMA Kota Semarang sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Pelajar Nasional ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bersih atau resik-resik masjid. Tentunya ini sangat bermakna bagi kita semua, karena salah satu kriteria orang yang bahagia, merasa gembira akan datangnya bulan suci Ramadan dibuktikan kita mempersiapkan diri, yaitu dengan bersih-bersih masjid. Terima kasih pada DP Masjid Agung Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Muhyiddin MAG yang sudah hadir pada hari ini untuk mensupport kita. Juga dari stakeholder yang lain, yaitu Kementerian Agama dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder yang lainnya. Terima kasih atas dukungan, atas support, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang termasuk hari ini beliau ini, Pak Fauzi. Yang saya hormati ini sahabat saya, senior saya sebenarnya, tapi luar biasa Pak Syahudin, sekretaris saya, ini gercep bolak-balik ini. Tapi luar biasa ini. Yang saya hormati juga bendahara saya, ini pokoknya yang makmur ini ya bendahara ini. Ada Bu Ejah Muslimah MPDI. Yang saya hormati Abah Fadl, jadi yang sambutan Ketua DPD APAI Kota Semarang. Yang saya hormati juga Pak Parjian, luar biasa, terima kasih Pak Parjian MGP SMP. Pak Kiai Eko, ini Kiai khas Jogo Sungai Jogo ya, Pak Eko. Yang saya hormati segenap pengurus DPW, DPD, FKG, PAI, DK,
AKG, PAISD, SLB, LGMP, SMP, SMA, SMK, dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Ini Bapak Ibu semuanya, tolong ya didoakan Bapak Ibu kita ini selalu sehat walafiat. Allahumma amin. Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Insya Allah dengan keluarga yang kuat, Indonesia akan Amin. Tolong ya kalau saya sebut MAJT mendunia, Akpai bergerak bersama, sukses semua. Oke, saya Rohis Cinta Masjid. Bisa dulu ya. MAJT Mendunia. Akpai bergerak bersama, sukses semua. Akpai Bergerak bersama, sukses semua. Rohis Cinta Masjid. Ini yang harus kita gerak bersama. Pelajar nasional yang ketiga, laki-laki lahirnya yang pertama adalah di sini di Masjid Agung Jawa Tengah yang saat itu juga ada Pak Kiai Muhyiddin. Kita harus beri aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Makanya pastikan kalian hadir tanggal berapa? 3 bulan Maret. Jam berapa? 7:30. Pakai nuansa putih. Jangan lupa wudhu. Nanti kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini. Sebagai itu mari kita berdoa semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab Wa sabana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Pelan-pelan saja kalau saya nggak sama dengan Pak Heri. Anak muda. Karena saya sudah tua. Sahabat-sahabat saya dari Akpai, dari apa tadi Pok Jawas, Iya. dari NGWP dan dari guru-guru yang lain, membina khususnya pun membina Rohis. Para siswa, anak-anak saya Rohisi dan Rohisan. Saya ini modalnya waktu kuliah itu cuma bisa baca kitab tok lain so. Jadi kalau membahasakan bahasa Jawa ke dalam bahasa Arab, insya Allah bisa. Padahal Rohis itu bukan bahasa Arab, Pak. Tapi jamaknya Rohis itu berarti Rohisin. Nah, yang putri itu Rohisan. Ini saya menjadi ingat masa-masa ketika saya masih jaya. Waktu muda, begitu lulus saya diminta oleh Pak Kiai Ali Masdar untuk menjadi guru di SMA Wali Songo. Waktu itu jaya itu SMA Wali Songo. Tapi karena saya jatahnya itu jadi guru di IAIN, lalu kemudian saya lebih banyak waktunya di IAIN. Tapi dengan murid itu saya senang. Dengan siswa itu lebih akrab daripada dengan mahasiswa. Sampai waktu saya di fakultas, jadi pimpinan fakultas itu, saya menyelenggarakan turnamen voli untuk SMA dan MA. Saya melihat lagi murid-murid datang ke kampus dengan kegiatan-kegiatan mereka.
Alhamdulillah wa syukurillah saya merasakan bahagia. Jadi bukan Pak Heri Nugroho juga terima kasih kepada MAJT, tapi MAJT ya terima kasih kepada ASPAI karena saya itu kalau di masjid-masjid kampung itu namanya kan takmir masjid. Takmir masjid itu tugasnya ya memakmurkan masjid. Nah, salah satu bagian memakmurkan masjid di hadirnya para siswa, para pengisi. Soal gratis nggak usah dibicarakan, nggak usah disampaikan ya. Mohon maaf dengan ini apa itu Ketua PP MAJT. PP itu pengurus pengelola Masjid Al-Mulia Profesor Haji Nur Ahmad bisa hadir karena beliau orang kelas nasional yang kalau kembali ke Jawa Tengah itu acaranya sangat pirang-pirang. Sudah dihadang oleh UPA, sudah dihadang oleh BWI, sudah dihadang oleh Basnas Provinsi, sudah dihadang oleh MAJT. Jadi saya sebagai sahabatnya sejak kecil itu mesaking juara turun, masya Allah. Keselnya luar biasa, tapi beliau semangat. Jadi biasanya beliau itu oposisi jalur dia nih, karena banyak yang minta, itu akhirnya sok telat. Jadi telatnya itu bukan indisipliner, tapi memang ini jalur biowes, terus akhirnya. Nah kayak ini kan, misalnya ini minta, kebetulan beliau pagi ini harus ada acara dengan lingkungan pemerintahan, lalu juga harus minta izin. Tapi untuk hari Senin, apa itu tadi Pak? Pesantren Ramadan pelajar nasional yang tingkat nasional itu beliau kemarin menjadikan akan hadir. Alhamdulillah. Amin. Para pembina rohis, para rohisin rohisat yang saya cintai, saya memandang dengan acara ini rohis itu ada 3 keunggulan. Keunggulan pertama, maziyah al-ula itu bahwa Anda ini siap menghadapi Ramadan. Orang yang siap menghadapi Ramadan. Ulama kita, begitu juga hadis, itu sudah menuntun kita. Tadi sudah diwawas sama Pak Heri Nugroho. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Siap menghadapi Ramadan itu mulai Rajab dulu. Mulai Rajab itu orang siap menghadapi Ramadan. Padahal Ramadan itu puasa. Puasa itu menurut orang pada umumnya ini kontra budaya. Makan enak kok dilarang. Makan itu enak kok dilarang. Terus bagaimana kita memahami ajaran agama kita? Wong lapar kok senang. Ini manfaatnya habis di Ramadan. Seterusnya hadis itu Ramadan dan sedang dengan dewa. Kalau orang senang dengan datangnya Ramadan, maka dia akan selamat dari api neraka. Lalu poso kok senang? Kata Imam Majid, itu kan kontra budaya. Sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Nun, bahwa kenikmatan harta benda itu bukan terletak pada saat mendapatkan. Saya dapat gaji sekian, dapat
honor sekian, dapat bisyarah sekian. Bukan terletak pada itu, tapi terletak pada saat orang itu menginfakkan harta ini kepada orang lain. Ini kan kontra ekonomi. Wong boleh duit uangnya ora karuan kok bereto kok dikek wong. Zakat 2,5%, infak orang terbatas. Ini kontra ekonomi, tapi disitulah letak kebahagiaan seseorang. Coba sampean ini anak-anak ini yang harus belajar sekarang. Bagaimana nikmatnya memberi kepada temannya. Mengira kalau iso nulung wong. Jadi kalau ada orang minta dan kita pantas memberi, kita memberi itu sebetulnya kebahagiaan buat kita sendiri. Jangan diartikan bahwa memberi itu lalu kemudian ke orang lain, tetapi itu menyenangkan diri kita sendiri. Sama. Puasa itu pertanyaannya, wong lapar, haus. Kita waktu kecil kan jam 4 tanya sama ibu, berapa jam lagi bu? Nah, itu kan waktu kecil. Sekarang enggak. Lapar itu nikmat. Biasanya saya sama di masjid itu juga mengumpamakan begini, olahraga. Saya waktu muda itu senangnya ada 3 cabang olahraga, 1 bal-balan, tapi orang waningan. Kalau di lapangan di depan itu takut, apalagi striker luar, mesti dikeroyok orang itu. Saya maunya jadi kiper aja yang nggak lari-lari. Yang kedua voli, yang ketiga badminton. Kalau dilihat secara gampangan, badminton kan solo. Pemerintah belum lagi terus harus urunan beli kop. Belum lagi macam-macam lah, harus untuk berarti butuh jajan. Kesel, seneng, coba. Jadi kan, Pak ini seneng olahraganya. Kalau lari pagi, Pak. Lari pagi, kesel dong. Pemerintah kaos bersih-bersih jadi harus dicopot, tambah gawe ya. Tapi kok seneng? Karena hobi. Karena hobi. Bagaimana kita sekalian hobi puasa, hobi sholat, hobi beramal, sehingga apa yang kita lakukan itu menyenangkan kita sendiri. Dulu itu saya kalau mau ke kampus itu kan jam 8 siap ke kampus karena saya selalu harus ngantor. Pagi itu jam 6 sampai jam 7 itu badminton. Padahal badminton nanti yang digawe. Orang kan bilang, kok kesel menentu isu. Pak Sinten itu kok koris. Saikuddin. Latihan di rohat itu kesel loh. Mana disenengi lagi sama gurunya. Kalau zaman dulu waktu saya masih remaja itu, kalau jadi korik itu harus murah. Murah. Abot lagi ini murah itu. Gurah. Nah saya itu waktu kecil cita-citanya yang mau jadi korik, tapi gagal. Karena korik itu yang enak itu kalau pertama kuat suara tinggi, satu modal. Yang kedua kuat nafas. Korik kalau alon-alon terus tahlilan. Lu kalau nyanyi ada nada rendah loh. Iya. Saya kalau menirukan lagunya Bom Tutu Poli itu saya bisa, tapi kalau menyanyikan lagunya Ebit, waduh serap banget. Apalagi Niki Astria. Wes, tapi senang ya, cuma saya nggak bisa menikmati dan saya nggak bisa mengikuti. Korik belum begitu. Apalagi kalau koriknya internasional itu Abdul Basit Abdul Somad Zir yang menunjukkannya Muammar ZA. Lalu Inna Anzalna dibocor secara kiroa sampai akhir ayat.
Nah, jadi itu ini dulu gula berapa kali Pak? Tidak terhitung. Supaya suaranya bersih itu digula itu. Itu tradisinya Sakri yang kemudian para penyanyi sekarang itu juga melakukan itu ikut. Jadi anak-anakku sekalian yang pengen suaranya bagus, bening, nggak kayak saya ini, gula nanti ya. Gula itu dikeluarkan apanya itu? Lendir. Itu yang pertama panjenengan itu Fariha bidukul di Ramadan. Yang kedua, saya menganggap panjenengan adik-adik sekalian, anak sekalian itu orang yang cinta masjid tadi. Rohis Cinta masjid. Lu cinta masjid itu ada hadis yang menjamin nanti selamat di akhirat. Amin. Rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya itu nyaku terus, seneng terus dengan masjid. Alhamdulillah saya ini jangan dianggap sombong, tapi saya itu mensyukuri nikmat. Kecil itu hidupnya di musola, tidurnya di musola, di masjid. Lalu begitu kecil saya disuruh di masjid. Jadi saya kembali ke habitat. Maka andaikan saya nggak dikasih honor, tak apa-apa. Gitu. Tapi dikasih honor ya. Alhamdulillah. Berarti kan itu kan keuntungan double, senang nih masjid. Nah, terus kalau ada acara dikasih transport rapat, kalau rapat dikasih makan enak terus. Kalau rapat kan makan enak. Ya ini saya sama Pak Heri sering makan ya Pak Heri. Iya, Pak Heri. Di masjid barang-barangnya. Amin. Nah, jadi Anda dengan adanya acara bersih-bersih masjid, saya kira ini bagian dari cinta masjid. Ini supaya dicatat di hati panjenengan. Di hati ada anak-anak sekalian bahwa sampai adalah orang yang cinta masjid sehingga berharap janji Rasulullah, rajulun mu'allaqun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Apalagi kalau masjidnya enak. Gitu, masjidnya enak. Kesini itu ada dua makna. Makna pertama ke masjid, ibadah, sholat, iktikaf. Makna kedua itu refreshing. Karena bisa jalan-jalan, bisa melihat dia. Di sini tahu nggak adik-adik anak-anak? Ada menara. Oh iya. Nah, dengan saya. Menara Al-Husna yang tingginya itu 99 Oh iya. meter. Oh iya. Terdiri dari 19 lantai. Di lantai 1 itu ada radiodalis dan TV. MAJT itu orang-orang MAJT TV itu. Nah ini. Lalu di lantai 2-3 itu ada museum. Museum Perjuangan Islam di Jawa Tengah khususnya. Dan di situ juga banyak manuskrip. Di lantai 18 itu ada resto putar, tapi sekarang lagi off. Karena orang nggak berani pakai resto di situ, karena yang jajan itu harus bayar dulu naik. Di lantai 12 itu ada menara pandang. Dulu selalu dipakai untuk Ru'yatul Hilal, karena posisinya tidak terlalu strategis untuk Ru'yatul Hilal. Selama sekian tahun itu Ru'yatul Hilal berhasil hanya sekali aja. Ya memang karena cuaca alam, tapi sekarang itu ada tempat Ru'yatul Hilal yang lebih bagus, yaitu di UIN. Karena di UIN itu sekarang ada apa namanya? Planetarium ini. Niru Bosca punya ITB. Nah, selama Ramadan, menara yang kalau naik bisa melihat tadi itu ada 3 unsur, bayarnya 10.000, khusus Ramadan itu gratis 50%. Jadi ada sekalian, kita luar sama Pak Guru 5.000. Itu bisa naik ke menara sana.
Pelajar. pelajar dan mahasiswa. Tapi kalau ada orang tua yang ngaku mahasiswa ya nggak apa-apa. Masih dua. Karena saya punya mahasiswa itu sudah tua kuliahnya di IWS dengan saya tua dia dulu itu. Oh iya. Katanya naik bis gegeran sama kondekturnya. Masuk mahasiswa kok tua ini. Nah, adik-adikku sekalian, jadi itulah saya kira apa yang bisa saya sampaikan. Dan informasi terakhir bahwa di MAJT itu ada Ma'had Tahfidz, namanya Ma'had Tahfidz MAJT Basnas. Jadi kami dengan fasilitas yang ada, satu gedung itu dibuat kamar-kamar, lalu kerjasama dengan Basnas, kami menyiapkan tenaga. Karena imam-imam di MAJT itu hafil-hafil yang kelasnya kelas atas. Rata-rata imam MAJT itu mantan juara Qori, juara Hifdzul Quran. Nah itu lalu menjadi andalan untuk mengajar. Santrinya itu kiriman dari Basnas Kabupaten Kota. Basnas Kabupaten Kota mengirimkan santri, mau satu, mau dua, dan Basnas Provinsi itu membiayai penyelenggaraannya di sini. Basnas Kabupaten Kota itu membiayai living cost masing-masing santri. Ini adik-adik kalau misalnya dari Demak itu tinggal minta saja ke Basnas Demak. Pak, saya berminat untuk mengikuti hafalan Al-Quran setelah lulus SMA. Di sini santrinya itu juga di kelebihannya itu satu ibunya itu hafid yang mungkin, yang kedua dikuliahkan S1 gratis. Yang ketiga dia di sini diajarin juga dengan kitab kuning. Jadi bukan hanya menghafal Al-Quran, menghafal Al-Qurannya itu ya pokok, tambahan yang penting itu kitab kuning, dan diharapkan nanti 3 tahun, 4 tahun itu lulus S1. S1-nya tapi khusus, tidak bebas. Khusus di Universitas Wahid Hasim. Semula saya kasihan, santri itu kon pakai, kon kuliah. Ternyata mereka senang. Senangnya bukan hanya kuliah nanti dapat S1, tetapi metu suka pondok. Kan kalau di pondok terus kan bosan. Apa itu bosan apa terus, boleh ketemu kalau guru ngaji nih. Nah, dengan keluar difasilitasi oleh MAJT, diantarkan pakai mobil-mobil MAJT. Sana nanti di drop kuliah pagi, nanti sore di Parang. Wah, saya melihat santri yang kayak gitu itu, saya membayangkan aku melihat kamu. Saya dulu di pondok di Lunggu itu satu kamar 3 kali 4 itu orangnya 20. Turunnya di masjid lah. Ya. Santri di sini ini tidak memikirkan masak, tidak ada catering, tidak memikirkan cuci baju, tidak memikirkan apa-apa, kesehatan juga ada jaminan dari klinik MAJT, sehingga diharapkan mereka akan lulus dengan sebaik-baiknya. Amin. Itulah informasi, monggo guru-guru yang aslinya dari daerah itu coba komunikasi dengan Basnas. Kalau panjenengan punya kader, harapannya itu lulusan dari sini itu nanti siap menjadi imam masjid. Karena ke depan imam masjid itu ora usum nek imam masjid kok ina kalau keluar. Itu harus memperlihatkan bahwa imamnya itu al-faqih, al-muqim. Seperti kemarin diceritakan oleh Gus Pais dari Yambu, itu di Maroko itu semua masjid itu imamnya adalah hafid. Ya apa kok aku berarti ra kanggo. Kan gitu. Mari kita buka acara bersih-bersih masjid ini dengan bersama-sama
membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.